Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika tadi mendengar lagu ini? Mungkin ada yang ingat judul lagunya apa? Mungkin ada yang memperhatikan liriknya, apa yang sangat menarik di lirik itu? Mungkin ada yang ingat bahwa dulu anakku kecil, aku pernah menyanyikan lagu ini misalnya. Silakan, apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu ketika mendengar lagu ini? Kenangan-kenangan mungkin, memori-memori yang muncul gitu ya di benak kita. Apa itu? Bolehkah saya mendengarkan suara dari Bapak Ibu? Ataupun boleh di drop loh, ditulis di kolom chat, silakan boleh. Nanti suster bisa bantu bacain gitu ya. Apakah Ibu Ida mau menyumbangkan suaranya? Gimana perasaannya Bu Ida waktu mendengarkan lagu ini Bu Ida? Boleh mengunmute dirinya? Enggak, Ya, silakan. enggak Bu. Oh enggak, oke enggak apa-apa kalau enggak juga. Suster, saya boleh Rasanya minta tolong siapakah yang mau sharing? Sharing is caring. Berbagi insight gitu ya. Masih ke unmute, suster. Silakan mungkin Ibu Helda, silakan share Ibu apa yang tadi dirasakan atau insight apa tadi yang diperoleh. Silakan meng-unmute dirinya sendiri, boleh dibuka mic-nya. Silakan satu kata juga tidak apa-apa, berarti untuk kita semua, pasti akan menyemangati setiap orang nanti. Silakan. Sambil menunggu Bu Hilda, di kolom chat ada dari Bu Maria, rasa tenang karena mendapat perlindungan dari Terima Bu Yani. kasih. Tenang, Tenang, hangat. hangat. Terima Oke. kasih. Oke, Bu Helda, silakan. Menyumbangkan suara emasnya gitu ya. Sharing is caring. Mari, mari. Mungkin saya suster. Oke, Silahkan. silakan. Ibu Rasa siapa nih? tenang, suster. Oh, terima kasih. Iya, Ibu Helda tadi ya. Yes. Ada lagi kah? Silahkan bisa share. Mungkin saya suster. Ya, silakan Bu Ibu. Titi, silakan Bu Titi. Setelah mendengarkan lagu itu ada sedikit kedamaian, ketenangan, dan perlindungan. Amin. Mendengar sedikit perlindungan ya, merasakan perlindungan luar biasa. Ibu Titi. Ini ada di kolom chat, Cejul. Iya, dari Diingat dari Ibu Dwi Rasmini, diingatkan untuk lebih mengasihi keluarga, terutama harapan buat anak sebagai sesuatu yang berharga. Wow, luar biasa banget. luar biasa insight. Thank you. Terima kasih. Ada dari Viola, mamanya Viola, kenangan anak waktu anak masih kecil. Ya ampun, ternyata malam hari ini kita dibawa ke masa lalu, Cejul. Iya, suster. Dari Ibu Lili, ada damai setelah mendengar lagu ini. Thank you. Nah, Bisa salah satu di antara kita open mic? Satu saja kepengen kita dengar suaranya dari Ibu Anita, boleh? atau dari Bapak juga boleh loh ya. Dari Iya. Bapak-bapak. Satu. Ibu Anita di manakah? Oh. Oke. Atau siapa? Silahkan satu. Itu suster, ada suaranya. Siapa? Saya cuman berharap anak saya akan menjadi tumpuan saya. Thank you. Puan, oke. Terima Terima kasih. kasih. Oke, Bapak Ibu, beginilah points of view. Pause. Kalau tadi dari pause kita juga bisa mengingatkan gitu ya memori-memori. Kita juga bisa merasakan sesuatu dengan perasaan, dengan emosi kita. Nah, pada malam hari ini stage kedua gitu ya, tahap kedua dari points of view setelah pause adalah expand. Expand itu kita bisa berekspand dengan kartu. Nah, saya mempunyai sebuah pertanyaan. Saya minta tolong pada Bapak Ibu menjawab dengan kartu kata ini. Di sini saya memegang 5 kartu kata. Nanti Bapak Ibu boleh menyebutkan nama Bapak Ibu. Misalnya, Ibu cantik, saya pilih nomor 3.
Boleh. Nanti saya akan bertanya 3 dari kanan atau 3 dari kiri. Nanti saya akan ambil katanya yang mana gitu ya. Katanya akan saya tunjukkan dan disitulah kata itu kita akan berekspan bersama. Saya akan memandunya pelan-pelan. Kemudian Bapak Ibu boleh menjawabnya. Saya ingatkan lagi, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ini semua sudut pandang. Sama, seperti ini. Saya akan coba gitu ya. Bentar, saya mengambil sesuatu. Oke. Oke, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Warnanya. Kita fokus sama warnanya. Ini warna apa? Ada yang mau menolong saya? Warna apa ini? Boleh loh, mengunmute diri semua boleh. Teriak bareng-bareng boleh. Mumpung dikasih kesempatan. Warna apa ini yang Bapak Ibu lihat? Kuning. 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 Oke. Dari sisi saya bilang hijau. Nah, iya. Bagaimana caranya saya bisa melihat kuning dan Bapak Ibu bisa melihat warna hijau? Gimana caranya Bapak Ibu? Tolong dong saya diajarin. Bagaimana nih? Campur dengan warna biru. Campur dengan Campur warna boleh. biru. Tapi saya kalau yang di sini dicampur warna biru, saya tetap nggak bisa lihat warna birunya kan? Kan posisi saya seperti ini. Saya tetap melihat warna hijau. Nah, apa yang Dibaliknya warna salah? hijau. Ya? Pakai kacamata. Pakai kacamata yang berwarna. Kartunya warna hijau. Oke. Balik kertasnya. Ya, betul. Di balik kertasnya bisa bertukar posisi. Bapak Ibu di posisi saya dan saya di posisi Bapak Ibu atau kita putar. Wow, keren. Ya, ini masalah sudut pandang. Jadi, ketika nanti kita menjawab pertanyaan, jangan berpikir, aduh nanti jawabanku salah. Tidak ada benar, tidak ada salah, ya. Oke? Jadi, mari kita berbagi, ya. Oke, sip. Kita akan mulai expand kita. Pertanyaannya adalah, Suster, nanti saya minta tolong ditulis di kolom chat ya, Suster. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang nanti kita akan expand, kita akan jawab. Apa arti pembelajaran jarak jauh bagi Bapak Ibu maupun jika ada anak di sebelahnya silakan boleh dijawab. Apa arti pembelajaran jarak jauh bagi Anda? Biasanya kita belajar itu kan face to face ya toh, deket ya toh, sama guru mau tanya itu gampang ya toh. Orang tua mau ketemu guru gampang. Sekarang ya lewat Zoom. Belum tentu orang tuanya juga mau ketemu sama gurunya ya kan? Nah kan kita harus memang di rumah melalui Zoom. Nah, apa arti pembelajaran jarak jauh bagi Bapak Ibu? Oke. Sekarang saya minta tolong siapapun boleh silakan mengunmute diri dan menyebut namanya, memilih kartu kata ini satu. Silakan dipilih. Atau mau Silakan siapa di antara Bapak Ibu yang hadir dalam ruang Zoom ini boleh satu mengunmute dirinya dan lalu katakan kartu keberapa. Ya, silakan. Silakan di unmute. Satu orang siapa di antara kita silakan mengunmute lalu katakan kartu keberapa. Suster. Tidak usah takut menjawab. Suaranya Tidak perlu Pak. dijawab. Hanya mengambil kartu saja satu. Silakan Bu Wiwit, bisa? Kartu kedua. Kartu Kedua. kedua. Oke, Cek. Kedua dari mana nih? Kiri atau kanan? Kedua dari sebelah kanannya. Ceju. Oke. Nah, saya ini ya. Ya. Oke. Kartu katanya adalah bersyukur. Bersyukur. Oke. Sekarang saya mau bertanya pada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah menjawab, jawabnya dalam hati saja. Jawabnya dalam hati, nanti insight-nya apa yang Bapak Ibu dapat untuk jawabannya, jadi jawaban dari pertanyaan itu dari kartu ini. Bersyukur. Suka tidak Bapak Ibu dengan kata bersyukur?
Sukakah Bapak Ibu dengan kata bersyukur? Bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan kata bersyukur ini? Adakah kenangan yang timbul di benak Bapak Ibu akan arti kata bersyukur ini? Atau Bapak Ibu lebih suka lawan kata dari bersyukur? Bahkan Bapak Ibu boleh menambahkan satu kata di depan kata ini, kata bersyukur ini. Emosi apa yang muncul ketika Bapak Ibu mendengar ataupun membaca kata bersyukur? Jika kata bersyukur ini dikoneksikan dengan apa arti pembelajaran jarak jauh bagi Anda, bagi Bapak Ibu maupun murid-murid. Bapak Ibu termasuk orang tua dan Bapak Ibu guru yang ada di sini ya. Boleh. Silakan jika sudah selesai berproses, trust the process and enjoy the process. Boleh open mic-nya ataupun drop di kolom chat. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar rasa bersyukur? Dari kolom chat ada Ibu Herlena. Kita harus selalu bersyukur masih diberi kesehatan meskipun pembelajarannya jarak jauh. Begitu ya Bu Herlena. Terima kasih Bu Herlena sudah mengedrop jawabannya. Jika suster rindu akan suara emas seseorang, suster boleh loh nunjuk. Tembak Boleh ya. Ya. Kepada Ibu Hedi, silahkan. Ibu Hedi, silahkan meng-unmute dirinya. Ibu Hedi, di mana? Iya, Ibu Hedi, silahkan. Atau mungkin bisa dibantu. Iya, silahkan Bu Hedi. Gimana, Suster? Apa yang dirasakan dengan tadi kartu bersyukur tadi? Kartu bersyukur dikoneksikan dengan apa arti pembelajaran jarak jauh bagi Ibu Hedi? Suaranya kurang jelas soalnya ini. Bu Hedi, apakah mendengar jelas suara saya sekarang? Kecil banget soalnya ini saya di luar sih, saya lagi kerja soalnya. Oh, Oke, iya. Baik. Mungkin yang ada lain, kesulitan teknis ya, Jul? ya. Iya. Yang lain suster nggak apa-apa. Baik. Ada dari kolom chat, Cejul, dari Ibu Yuni Winarni, terharu dengan rasa bersyukur. Yap. Kemudian ada dari mamanya, dari Ibu Lala, kita harus banyak bersyukur daripada mengeluh itu menyiksa diri. Oke, thank you banget. Insight-insightnya dalam banget ini ya. Terharu Iya. bisa bersyukur. Lebih baik bersyukur daripada mengeluh. Oke, betul. Dimanapun kita berada, meskipun pembelajaran kita jarak jauh, kita masih bersyukur. Anak kita dan kita masih boleh belajar. Oke. Satu lagi Cejul mungkin dari mamanya Adrian. Silakan di meng-unmute dirinya sendiri dari Mama Adrian. Silakan. Satu lagi mau pengen denger. Ya, bersyukur karena Yes. lebih banyak waktu bersama keluarga. Wow, Cejul, thank you. Terima kasih. Dari Ibu Titi, dengan bersyukur membuat hati kita merasa damai. Ya. Ada lagi dari Ibu Ansama, bersyukur dengan apa yang Tuhan beri
dari Bu Maria. Cen, Kita diberi kesempatan belajar mengenal gitu ya, kita diberi kesempatan belajar untuk mengenal teknologi dan mendampingi anak kita. Meskipun untuk saya tidak setiap saat dapat mendampingi anak. Ya, betul. Thank you Bu Maria, thank you. Terima kasih Bapak Iya. Ibu semua. Oke, Cejul, yes. Insight-insightnya. Nah, tahapan ketiga dari points of view adalah fokus. Tapi nanti kita nggak akan berhenti di fokus saja ya. Kita mau bergerak taklas gitu kok bahasanya points of view, melakukan. Nah, untuk ini insight dari proses ini Bapak, insight gitu ya. Atau Bapak Ibu mau memberi judul atas proses ini boleh, silakan diberi judul satu kata maksimum satu kalimat. Silakan. Kalau ada bersyukur, ada pembelajaran jarak jauh, seperti itu mungkin mau dikasih judul. Mau pakai judul apapun boleh. Gitu. Judulnya apa? Buat Bapak Ibu. Buat Pak Edi mungkin kalau masih ada di sini. Adakah Pak Edi, suster di sini? Tadi masih ada, pastinya masih ada, karena habis ini akan menyapa orang tua siswa. Oke, Baik, terima kasih Ibu Yuliana. terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan suara saya masih didengar oleh semuanya ya. Wah, dengar banget Pak Edi. Saya bersyukur karena dalam ruang yang sempit hanya sebesar layar ini saya bisa melihat wajah Bapak Ibu semua. Thank you. Terima kasih Pak Edi. Satu kata Pak Edi untuk apa yang tadi Pak Edi sudah katakan, satu kata saja. Selain bersyukur dengan melihat wajah-wajah kita semua, satu kata. Semangat. Yes, thank you. Semangat Cejul. Semangat luar biasa. Oke. Nah, karena waktunya nggak bisa panjang-panjang, saya nggak akan lama ya untuk ini. Tahapan terakhir dari points of view itu setelah kita tahu gitu ya, apa itu bersyukur, apa itu kita mau belajar bersama, belajar jarak jauh seperti apa. Nah, kita mau melakukan nih. 1 kali 24 jam. Bapak Ibu ingin melakukan apa? Teman-teman ingin melakukan apa? Kalau kita tadi bersyukur, kalau kita tadi mungkin sekarang ini temu kangen gitu ya, bahkan ada orang-orang baru mungkin. Oh iya, aku dulunya dari kota ini, pindah ke kota ini, masuk sekolah baru. Nah, apa yang Bapak Ibu ingin lakukan? 1 kali 24 jam saja. Biasanya kami ada 7 hari sama 30 hari. Biar itu menjadi PR aja deh. Nanti nggak nutut waktunya ya. Jadi 1 kali 24 jam saja, suster. Iya, oke, 1 kali 24 jam. Mungkin salah satu di antara kita boleh share. Ibu Juli silahkan di open mic. 1 kali 24 jam mau buat apa dengan tadi pembelajaran jarak jauh, kata bersyukur. 1 kali 24 jam. Silahkan. Oh, menulis jurnal syukur. Keren banget. 3 hal yang disyukuri. Ini keren. Terima kasih Ibu untuk insight-insightnya. Oke, Cejul. Saya kembalikan ke suster. Silakan suster. Baik, thank you Cejul. Baik Bapak Ibu, kita sudah diantar oleh Cejul untuk menemukan insight, memulai proses kita. Yang pasti, mari enjoy the process, trust the process, tidak ada salah dan benar. Malam hari ini kita akan menerima insight-insight atau motivasi atau spirit yang akan disampaikan oleh Ibu Yani. Tapi sebelumnya, mari kita sejenak saya ajak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin. Baik, Pak Edi,
sebelum sesinya Ibu Yani, silahkan menyampaikan 1-2 patah kata, harapan, atau apapun namanya. Saya persilakan Pak Edi. Terima kasih, Suster. Bapak Ibu yang saya hormati, juga untuk narasumber. Yang pertama, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga narasumber yang telah memberi ruang untuk belajar sesuatu, terlebih di masa pandemi ini. Banyak hal yang harus kita ubah, banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak boleh berhenti pada suatu situasi tanpa bersikap, tanpa berbuat. Nah, mungkin dengan adanya acara malam hari ini, saya berharap banyak kita semua bisa menemukan bahwa masih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan situasi sekarang. Itu. Dan yang kedua, selamat untuk para orang tua. Kami sangat berterima kasih sekali saya selaku kepala sekolah diberi kepercayaan oleh Bapak Ibu untuk ikut mendampingi putra-putrinya menuju masa depan. Kalau saya katakan selalu di depan anak-anak, jangan takut untuk membangun mimpi. Karena mimpi itulah yang membuat kita harus bergerak maju. Itu. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk di sekolah kami. Secara khusus saya memperkenalkan untuk sekolah SMP 101 Bandar Lampung sedikit selayang pandang, karena di sini ada beberapa yang saya tahu berasal bukan dari SD 101. SMP 101 punya misi bahwa kita harus membangun keunggulan dalam hal CHYBK. CHYBK itu merupakan kependekan dari C-nya itu cerdas. Cerdas yang kami unggulkan di sini bukan hanya cerdas intelektual, tetapi juga cerdas emosi, cerdas spiritual, dan juga cerdas ketahanan. Kemudian kita harus punya keunggulan dalam nilai-nilai humanisme, karena ini sangat berkaitan dengan semua yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, Y, yakin akan penyelenggaraan ilahi, dan salah satu hal yang bisa kita syukuri malam hari ini, kita bisa bertemu di ruang, saya katakan ruang sempit ini, itu adalah karena kita diberi penyelenggaraan oleh Tuhan. Kemudian B itu kebersamaan, B itu berkarakter, banyak hal yang harus dibangun untuk anak-anak kita. Dan satu hal yang sekarang harus kita optimalkan adalah karakter jujur, karena bagaimanapun dalam masa di luar pengawasan kami, itu banyak hal itu harus kita bangun tentang kejujuran anak. Contoh kemarin misalnya dalam hal penilaian akhir semester, biasanya penilaian akhir semester itu yang diawasi di dalam kelas, yang mengawasi Bapak Ibu guru, tetapi kami kemarin mengajak anak-anak untuk membangun kejujuran melalui penilaian akhir semester. Itu salah satu hal. Kemudian K itu kebersamaan, dan malam hari ini inilah awal kebersamaan kita Bapak Ibu, ya. Jadi ini hal yang sangat baik untuk kita semua, dan itulah yang harus kita kedepankan untuk anak-anak kita, terutama yang belajar di SMP 101 Bandar Lampung, membangun keunggulan dalam hal CHYBK. Itu yang bisa saya sampaikan sebentar. Saya hanya titip begini Bapak Ibu,
sekiranya Bapak Ibu ada masukan untuk kami, silahkan disampaikan kepada wali kelas atau kepada guru BK. Di sini guru BK ada Suster Vincent dan ada Butian juga ada di ruang ini. Kemudian kalau memang Bapak Ibu perlu ketemu dengan saya terbuka, kantor saya sangat terbuka, walaupun dalam masa pandemi ini tetap saya bisa menerima Bapak Ibu kalau memang dibutuhkan untuk demi kepentingan dan perkembangan anak-anak kita. Saya punya anak juga, anak saya baru lulus SMP, dan tahun depan itu harus pergi ke Malang, tetapi karena masa pandemi ini masih belajar PJJ. Benar Bapak Ibu, saya akhirnya mensyukuri juga, PJJ ini memperpanjang saya dengan anak saya di rumah. Itu sisi kemanusiaan saya juga ternyata ada hal yang memang harus saya syukuri dengan PJJ ini. Walaupun di sisi lain itu tentu kita harus mengorbankan hal-hal yang lain, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita apapun demi anak-anak kita bisa mengupayakan sesuatu untuk yang lebih baik. Dan saya katakan, biarlah anak-anak membangun mimpi, kita menemani seiring sejalan dengan mereka. Saya rasa itu saja. Dan kepada Ibu Juliana dan Ibu siapa tadi suster, maaf, Yani. Ibu Yani, oh ya, terima kasih telah memfasilitasi kami para orang tua ya, karena bagaimanapun tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait seperti Ibu berdua, kami tentunya tidak mungkin menjangkau hal-hal yang memang tidak kami kuasai dengan baik. Itu, dan mohon maaf nanti mungkin untuk perjalanan berikutnya saya Bapak Ibu semua, sesi yang hari ini itu memang sungguh sangat penting. Kami pernah juga ikut sesi ini, saya sebagai guru dan sebagai orang tua, pasti Bapak Ibu nanti juga akan mendapat sesuatu yang bermanfaat dari sesi ini. Sekali lagi, kalau nanti saya tidak sampai selesai, mohon maaf, saya pamit. Bukan berarti saya meninggalkan Bapak Ibu, tetapi sudah ada Suster Vincent dan Ibu Tian yang ada di ruangan ini nanti bisa menyampaikan sesuatu kepada saya dari pengalaman yang ada pada saat Ibu Bapak melakukan kegiatan malam hari ini. Itu, terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke Suster. Thank you Pak Edi. Tadi satu saya ingat bahwa kita harus tetap bisa melakukan sesuatu dalam keadaan apapun, dan itu benar banget. Sekalipun sepertinya kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa kayak gitu ya, tapi tetap lakukan sesuatu. Dan malam-malam hari ini yang akan kita lakukan bersama dengan Ibu Yani untuk gimana kita bisa belajar bersama. Karena banyak nih pengalaman orang tua bilang, aduh suster repot, rempong, kita cemas, kita ini sibuk. Nah, tetapi bagaimana kita semua dengan semua yang ada ini membuat jembatan, ya, membuat jembatan untuk supaya kita tidak panik menghadapi segala situasi yang ada di sekitar kita, terutama bagaimana kita mendampingi anak-anak kita. Semoga pada malam hari ini kita mendapatkan insight, kita mendapatkan support, motivasi untuk kita bisa berkolaborasi bersama antara sekolah, orang tua, dan anak. Dan satu tujuannya adalah mendukung anak-anak kita. Maka kesempatan ini saya berikan kepada Ibu Yani. Silahkan Yan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Edi, Suster Vincent. Selamat malam. Maaf saya tidak menyapa satu-satu. Ya, saya akan mulai dengan share screen. Oke. Nanti kapanpun Bapak Ibu mau bertanya, seandainya saya ada yang kurang jelas, boleh sekali bertanya. Gitu. Saya mohon bantuannya Suster Vincent untuk membaca di kolom chat. Supaya ini kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat atau mau sharing boleh, supaya kita sekalian berdiskusi, supaya saya juga bisa membantu, ya. Kenapa topiknya yang dipilih itu anti panik gitu ya? Karena memang sepanjang dari bulan Maret sampai bulan Juni itu periode
orang tua transisi dengan masa pembelajaran online di level pendidikannya waktu itu, level pendidikan anak waktu itu, ya. Dan memang sudah banyak banget nih klien-klien yang bilang kalau, aduh, repot, rempong, kayak yang tadi dibilang sama Suster Vincent gitu ya. Aduh, terus kalau anakku nggak ngerti gimana? Aduh, PR-nya masih banyak. Aduh, ini, aduh, itu. Gitu ya. Sehingga memang suasananya memang luar biasa dalam pembelajaran online. Ya. Ini biodata singkat gitu ya. Saya lulusan... Maaf Bu, suaranya kecil. Oke. Halo? Ya. Oh, coba ya. Mungkin suara bisa ditambah volume barangkali ya, masih memungkinkan. Sorry. Iya, Oh, sudah Pol. sepertinya Oke. sudah full. Oke. Oke. Oke, gitu ya. Saya lulusan dari Atma Jaya. Kebetulan sekarang saya jadi sekretaris kumpulan psikolog-psikolog sekolah di wilayah Sumsel gitu ya. Saya praktek di Palembang, cuman memang saya sempat mampir ke Lampung satu kali, walaupun cuma sebentar gitu ya. Merasakan sedikit Lampung gitu ya. Sekarang saya mengajar di prodi psikologi di Unika Musicaritas, dan memang area ekspertis saya di dunia pendidikan, perkembangan, khususnya isu emosi dan kritis. Hari ini yang mau kita bahas itu ada 4 hal besar gitu ya. Dunia pendidikan di masa pembelajaran jarak jauh, tantangan kita apa aja, modal dan kesempatan yang kita punya itu apa, terus kita harus ngapain strateginya ya. Seperti Bapak Ibu tahu gitu ya, tidak mudah ketika kita mulai melakukan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Bukan cuman orang tuanya yang pusing, sekolah pun juga beradaptasi dengan situasi ini gitu ya. Karena biasanya sekolah itu selalu tatap muka langsung gitu ya. Metode tatap muka langsung, dan memang semenjak hadir corona ini, COVID-19 gitu ya, semuanya diubah dan itu sangat mendadak. Sehingga semua pihak itu beradaptasi dengan situasi, termasuk Bapak dan Ibu. Sehingga tadi memang seperti dari yang potong dibilang sama chat, Pak Ed, ya. suaranya masih kecil gitu katanya. Suaranya masih kecil, Bu. Mungkin Coba. mic-nya bisa didekatin ya? Tunggu, Bu. Nah. Halo. Oke. Jelas? Ini sudah jelas, tetapi kenapa putus ya? Suaranya sudah jelas ya? Oke. Oke, sekarang sudah. Oke ya, silakan dilanjutkan. Nggak pakai earphone kalau gitu. Oke. Ya. Ya, karena memang di masa pembelajaran jarak jauh, semua pihak beradaptasi. Kita startnya sama untuk beradaptasi. Gitu. Sehingga mungkin tertati-tati itu hal yang wajar. Cuman kita mesti balik lagi. Balik lagi apa? Balik lagi, tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu bukan supaya anak setiap jam 7 datang ke sekolah, duduk, dan mendengarkan. Bukan cuma itu. Tapi kita membantu gimana anak supaya bisa berkembang dengan utuh. Dengan optimal, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Tinggal metodenya yang berbeda. Tujuan pendidikannya tetap sama. Caranya yang berbeda. Bukan berarti lewat pembelajaran jarak jauh, lalu tujuan pendidikannya tidak bisa tercapai. Bukan. Gitu ya. Lewat PJJ pun bisa tercapai. PJJ singkatan pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya pakai, semoga Bapak Ibu ingat kepanjangannya. Ya. Jadi seperti yang saya bilang. Tujuan pendidikannya membantu supaya anaknya berkembang optimal. Menjadi manusia yang utuh. Jadi di masa PJJ saya pun mengharapkan bahwa Bapak Ibu tidak memberikan ekspektasi yang sangat tinggi. Misalnya, tuh anak saya pokoknya semua mata pelajaran harus 100. Begitu ada PR itu saya mau dia bangun jam 6 pagi, nyelesain PR-nya, belajar sampai habis, terus nanti dia ngerjain pekerjaan rumah, terus nanti dia mandi, terus nanti dia temponya begitu cepat. Nah, padahal targetnya bukan itu loh Bapak Ibu. Gitu. Kita harus mengenali nih, anak saya nih lagi dalam kondisi apa ya? Sehingga pembelajaran yang paling optimal yang bisa membantu, itu harus yang kayak apa. Kita nggak bisa memaksa ekspektasi kita terlalu tinggi. Ya. Oke. Lalu peran orang tua bagaimana selama masa PJJ? Yang diharapkan dalam pembelajaran jarak jauh itu orang tua kayak apa? Harus ngapain? Ya. Nah ini loh Bapak Ibu, saya menggambarkan orang tua itu sebagai scaffolding. Scaffolding itu kalau Bapak Ibu ingat, kalau misalnya bangunan baru mau dibangun, tukang-tukang yang membangun bangunan itu dia akan membuat tangga-tangga dari besi,
untuk bisa naik gitu ya, karena tangga yang dari semen itu belum jadi, lalu dia naik ke fondasi duanya itu lewat kayu maupun besi-besi tangga gitu ya. Nah itu scaffolding. Tugas kita adalah memprovide atau memberikan, menyiapkan scaffolding-nya. Kita bukan menggendong anak untuk naik ya, bukan. Kita menyiapkan tangga-tangga kecilnya. Di tangga-tangga kecilnya. Tangganya naiknya tuh tinggi banget. Itu berarti target dan tuntutannya itu banyak di sekolah. Gitu ya. Mungkin tugasnya banyak, materinya makin berat, makin kompleks gitu ya. Nah, tugas orang tua di rumah itu mendukung, memberikan bantuan dalam bentuk menyediakan ini nih, memprovide si tangga-tangga kecilnya. Oh, anak saya sekarang lagi jenuh, terus saya harus bantu apa ya tangga kecilnya? Oh, anak saya sekarang lagi capek banget, saya harus bantu apa ya? Oh, anak saya ternyata nggak ngerti sama pelajarannya. Saya bisa bantu apa ya? Itu kita menyediakan bantuannya apa? Bukan kita membantu mengerjakan ya, bukan. Atau kita justru nyuruh anaknya, udah kamu terseok-seok bodoh amat, yang penting kamu naik tangganya, bukan. Kita harus memprovide si scaffolding ini. Kita memprovide si tangga-tangga kecil ini. Supaya dia nggak kesulitan untuk naikin ini. Karena memang pressure, tekanan, atau beban selama pembelajaran jarak jauh memang rasanya lebih tinggi atau lebih besar. Karena tidak ada teman sebayanya, tidak ada juga guru yang tatap muka langsung. Gitu ya. Jadi peran orang tua itu sebagai pemberi bantuan scaffolding-nya di rumah. Yang diharapkan itu. Ya. Nah, tantangannya apa? Perlu diingat, kalau situasi COVID, situasi physical distancing, social distancing, kita harus karantina sendiri di rumah gitu ya, itu situasi yang sulit bagi semua pihak. Yang tadi saya bilang. Orang tua sulit karena di rumah udah harus ngerjain pekerjaan rumah, mungkin ada yang juga sambil bekerja, sambil jaga toko, masih harus online juga hubungin orang lain soal kerjaan, masih harus nemenin anak buat PR, masih harus nyiapin makanan, masih harus ngejawabin guru, ingetin deadline tugas, banyak. Betul. Situasinya sulit bagi semua pihak, betul. Tapi juga perlu diingat bahwa anak dan remaja ini juga terpaksa belajar dari rumah. Gitu. Dan memang tuntutan tugasnya pasti dirasa lebih berat, seperti yang saya tadi bilang gitu ya. Karena tidak ada dampingan langsung dari guru, mereka juga menyesuaikan metode belajar gitu ya. Biasanya kalau ini ngelihat papan langsung, terus setiap kali belajar itu tidak ada distraksi. Kalau di rumah kan ada TV, ada bau ikan asin, mungkin mamanya baru goreng gitu ya. Ada bau mamanya ngunyah kerupuk atau adiknya sambil main gitu ya. Sedangkan kalau di sekolah, situasinya sangat kondusif nih di kelas gitu ya. Dan mereka juga tidak bisa bertemu, bermain dengan teman. Gitu ya. Pada tahapan anak SMP, anak remaja, relasi dengan teman itu sangat krusial. Gitu. Mereka memang lagi bereksplorasi, menjalin relasi sehingga peer group atau teman sebaya itu memang punya peran yang sangat tinggi. Gitu. Sehingga interaksi nggak bisa copot. Nggak bisa copot itu dalam arti begini. Kalau anak tidak bisa interaksi secara langsung, cuman virtual aja, maka interaksi secara langsung juga harus tetap dijalankan di rumah sebagai pengganti. Nah, siapa yang bisa menemani? Tentunya Bapak, Ibu, dan orang yang ada di rumah. Gitu, interaksi konvensional harus tetap ada. Ya. Oke. Nih. Tantangannya banyak, kayak tadi saya bilang. Kondisi rumah aja udah tantangan. Dalam arti gini, aduh, nggak ada ruang belajar khusus setiap kali anak belajar itu karena mereka 3 bersaudara gitu ya, atau masih punya adik bayi, atau mungkin mamahnya lagi masak, atau ada omaknya bunyi oseng-oseng, bau ikan asin, adiknya yang lagi main sambil teriak, atau mungkin TV nyala, atau mungkin segalanya serba berantakan gitu ya. Belum lagi kalau materi yang dikasih itu kompleks. Kompleks itu berarti kan sesuatu yang abstrak. Buat anak yang daya tangkapnya itu cepat, mereka mudah nangkapnya. Tapi buat anak yang butuh waktu untuk memproses, susah sekali lewat pembelajaran jarak jauh. Dia butuh bantuan gitu ya. Belum media pembelajarannya. Media pembelajarannya mungkin tatap muka virtual, kayak yang tadi saya bilang. Tapi kan gaya belajar anak beda-beda. Ada yang kalau harus ngeliat terus dia langsung nggak konsen karena warnanya begitu nyala, gitu ya. Belum kalau begitu nyala, wifi-nya juga nyala, handphonenya ada di sebelahnya, mungkin ada notif. Mobile Legends harus main. Atau Instagram ada notif. Atau Facebook ada notif. Gitu ya. Jadi media pembelajarannya sudah jadi sumber distraksi. Gitu ya. Dan ada keterbatasan sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung itu maksudnya gini, begitu anaknya nggak ngerti, kalau di sekolah bisa langsung nanya ke gurunya. Atau mungkin ke perpustakaan cari bukunya. Atau mungkin nanya ke siapa, minta tolong sama guru BK-nya. Ya. Tapi kalau di rumah,
Kalau buku pelajarannya mungkin dia nggak punya, atau dia nggak ngerti pelajarannya, belum tentu orang tuanya bisa bantu. Kan orang tua tidak bisa memenuhi peran semua guru mata pelajaran. Tidak bisa. Gitu ya. Orang tua juga bukan berarti harus menguasai pelajaran fisika, matematika, IPS, dan segala macam. Bukan itu. Sehingga sumber daya pendukungnya jadi terbatas selama pembelajaran online. Ya. Atau ada tugas dan tanggung jawab lain, kayak yang tadi saya bilang. Mungkin anaknya setiap hari harus ngebantuin mamanya cuci piring, atau ngebantuin merapikan kamar tidur, atau mungkin bantu menyapu, ngepel, sehingga tugas dan tanggung jawab yang lain juga ada banyak. Begitu juga dengan orang tua yang mendampingi, atau mungkin kakek nenek yang mendampingi, atau mungkin kakaknya yang mendampingi, karena mereka juga punya tugas dan tanggung jawab lain. Dan yang paling krusial adalah kondisi psikologis. Ini yang saya highlight. Ya. Kenapa kondisi psikologis? Bapak Ibu, fasilitas kayak apapun, media kayak apapun, wifi sekencang apapun, secanggih apapun, orangnya seoke apapun yang bisa mendampingi, atau bahkan guru yang paling pinter yang bisa mendampingi, kalau anaknya tidak siap, kondisi psikisnya lagi bermasalah, tidak ada yang bisa ditangkap, nggak ada yang bisa diserap. Sehingga Bapak Ibu mau masukkan pelajaran apapun, mau mendidik proses apapun, informasi apapun yang di-sharing, tidak akan masuk. Sehingga yang harus diolah pertama adalah kondisi psikologisnya. Semoga saya tidak terlalu cepat ya ngomongnya. Oke. Ini ya, ini analogi mangkok. Analogi mangkok itu apa sih gitu ya? Saya mengibaratkan bahwa anak remaja, anak Bapak Ibu yang ada di rumah itu seperti air yang bergoyang. Kenapa bergoyang gitu ya? Karena selama masa pandemi ini pasti akan menimbulkan stres, juga keterbatasan ruang gerak. Padahal di masa perkembangannya, dia harus menjalin relasi dengan temannya. Interaksi dengan teman, dengan guru itu luar biasa efeknya. Dan itu semua dibatasi. Sehingga pasti akan menyebabkan stres. Bentuk stresnya macam-macam ya Bapak Ibu. Bisa jadi makannya jadi lebih banyak, atau makannya lebih sedikit, atau jadi insomnia. Atau anaknya kalau kita ajak ngomong, nyambungnya jadi lebih lama daripada biasanya. Atau mungkin anaknya jadi menunda-nunda pekerjaan, atau dia mengalihkan dengan game, jadinya waktunya lebih lama, dia nggak bisa kontrol. Itu salah satu efek. Itu salah satu bukti dampaknya yang kerasa secara psikologis. Sehingga saya menggambarkan kalau anak itu air yang bergoyang. Nah, apa yang bisa kita bantu sebagai pendamping untuk membantu supaya anaknya lebih stabil dan siap buat belajar? Nah, kita sebagai wadahnya harus stabil. Harus stabil tuh gini, kalau airnya goyang, tapi mangkoknya kita diemin, mangkoknya tenang, stabil, airnya lama-lama akan jadi tenang. Tapi kalau orang tua sendiri nggak stabil kondisinya, mangkoknya goyang, airnya juga goyang, makin menjadi-jadi airnya. Gitu. Jadi gini, kalau Bapak Ibu misal gitu ya, mau nemenin anaknya belajar, atau mau dampingi anaknya nih supaya nanti kalau anaknya bingung, atau dia mau minta pendapat, orang tuanya supaya hadir dalam tanda kutip, bahwa mama selalu ada, atau papa selalu ada. Tapi pada saat itu, misalnya gitu ya, ibu atau bapak sedang konflik. Selain konflik, mungkin sedang lagi ada masalah pekerjaan. Lagi penuh banget. Atau mungkin kayaknya Bapak Ibu habis dimarahin. Atau Bapak Ibu mungkin lagi kehilangan sesuatu, lagi panik mencari sesuatu. Maka kondisi Bapak Ibu saat itu sedang tidak stabil. Nah, ketika anaknya benar-benar secara tulus meminta bantuan, nanya pendapat, atau kelihatannya bingung, kalau kita sebagai mangkok wadahnya nggak stabil, yang pertama kemungkinan adalah kita bisa jadi nggak peka. Nggak peka tuh gini, kelihatan anaknya bingung, kelihatan frustasi, kelihatan megangin rambut, kayak nyabakin rambut gitu, stres, atau mungkin udah yang gini megangin kepala gitu, udah kelihatan bingung, tapi kita nggak nanya, kita diemin aja. Sampai akhirnya anaknya nutup laptopnya terus main game, baru kita marahin. Kenapa malah main game sih? Kenapa nggak ngerjain ini, kenapa nggak itu? Tapi di saat itu kita nggak nanya. Karena kita sebagai wadahnya lagi nggak stabil. Jadi air yang lagi bergoyang, kita nggak bisa tenangin, ya itu makin goyang. Bahkan kadang airnya tumpah. Tumpah itu ibaratnya gini, sudah terlanjur tumpah airnya, itu berarti kontrol perilaku anaknya udah nggak bisa lagi di dalam. Gitu. Karena kita sebagai wadahnya nggak stabil. Sehingga kalau perilakunya nanti keluar dari mangkoknya, ya itu hal yang wajar. Karena kita tidak bisa mewadahi pada saat itu. Gitu ya. Makanya penting sekali untuk Bapak Ibu tetap dalam kondisi stabil ketika mendampingi anak. Ketika kondisinya lagi nggak stabil, berarti Bapak Ibu butuh jeda 5-10 menit atau 15 menit, tarik nafas, ambil jeda, baru nanti ketemu sama anak lagi. Ya. Oke.
Nah, sebenarnya kita bisa nggak sih mendampingi anak gitu ya? Kalau jadi wadah yang stabil itu kan susah banget. Belajar jarak jauh ini pasti bukan style saya lah. Bukan, saya tuh orangnya misalnya gitu ya. Saya tuh orangnya oldie banget. Saya tuh orangnya jadul. Belajar jarak jauh tuh saya nggak bisa. Pasti saya nggak bisa, cuman orang-orang tertentu yang bisa. Kalau saya ini memang udah susah gitu. Jangan salah Bapak Ibu, tiap orang punya modal dan kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran jarak jauh. Apa aja? Yang pertama, orang tua juga pernah berada 24 jam di rumah bersama anak. Tuh, Bapak Ibu mesti ingat. Waktu anak bayi, waktu anak belum sekolah, Bapak Ibu bisa loh 24 jam bersama dengan anak. Gitu. Kenapa tidak waktu pembelajaran jarak jauh? Kan itu sudah pernah terjadi, tinggal anaknya lebih besar yang ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya punya modal itu, karena sudah pernah mengalami 24 jam bersama. Gitu ya, bukan sesuatu yang benar-benar baru. Ya. Yang kedua, rumah umumnya itu adalah tempat yang familiar dan cukup aman bagi orang tua dan anak untuk bereksplorasi. Karena kan tiap hari pasti balik ke rumah, muternya di situ-situ aja. Kalau lagi capek pasti nyarinya kasur, berarti itu kan ruangnya nyaman. Kalau saya lapar, saya nyarinya makanan. Maka dalam beberapa kondisi yang tidak nyaman, rumah itu jadi tempat yang nyaman, umumnya. Gitu ya. Sehingga kalau nanti kita harus pembelajaran jarak jauh, terus kita harus memodif. Biasanya ruang ini itu penuh banget dah. Tapi kayaknya mungkin di CCTV bagian yang ini kita harus geser. Supaya nanti meja anak kita taruh sini, dia kalau belajar di sini. Karena itu lebih dekat sama lampu. Kita bisa eksplorasi, kita bisa modifikasi. Karena rumah memang tempat yang familiar buat kita. Jadi kita bisa berkreasi. Ya. Nah, terus apa? Ketika pembelajaran jarak jauh, seperti tadi ya yang dibilang sama Pak Edi gitu ya, ternyata waktu anaknya belajar jarak jauh sekarang, waktu kesempatannya jadi lebih banyak sama anak di rumah. Betul. Karena kalau anaknya sekolah, Bapak Ibu kerja gitu ya, semuanya serba zaman yang belum online gitu ya, belum yang new normal, waktu untuk ketemu anak tuh sangat sedikit. Sehingga koneksinya mungkin tidak dalam dengan anak. Nah, dengan di rumah ini kesempatan kita. Karena kita lebih sering lihat anak, punya waktu lebih banyak, sehingga kesempatan untuk jalin koneksi dengan anak itu juga gede. Tinggal kita mau enggak. Nih. Terus jangan lupa Bapak Ibu, setiap orang punya dasar kemampuan untuk beradaptasi. Tidak ada orang yang tidak bisa beradaptasi. Contoh, ini ya tadi di awal sesi, Bapak Ibu yang baru pertama kali mencoba Zoom, akhirnya bisa juga. Karena mau beradaptasi. Begitu juga dengan anak gitu ya. Waktu pertama kali di rumah, pertama kali masuk sekolah, mereka nangis beberapa hari pertama, tapi akhirnya bisa. Karena memang punya dasar kemampuan beradaptasi. Gitu. Cuman butuh waktu proses. Gitu. Sehingga dengan proses pembelajaran jarak jauh pun Bapak Ibu juga bisa beradaptasi. Kita menyesuaikan. Gitu ya, gimana caranya supaya kita bisa membantu anak berkembang lebih optimal. Ya. Selain itu, teknologi bukan lagi hal yang 100% asing buat anak. Sehingga sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini memang ada bebannya, tapi bukan sesuatu yang asing buat anak. Tinggal bagaimana nih kita membantu anak, mendampingi anak supaya dia bisa manage. Teknologi itu dipakainya buat ini loh. Jangan sampai kebablasan cuma buat yang A doang, tapi yang B jadi dihilangkan, gitu ya. Karena itu bukan sesuatu yang asing lagi, gitu ya. Dan dengan kita mau, kita membantu, itu sebenarnya kita meningkatkan proses pembelajaran anak jadi setingkat lebih tinggi. Kenapa setingkat lebih tinggi gitu ya? Karena pembelajaran konvensional itu anak bergantung secara fisik dan dari aspek lainnya. Tapi lewat online minimal anak mandiri dari segi fisiknya. Karena anak belajar udah tipe pedagogi. Pedagogi itu berarti dia pembelajaran mandiri. Kalau nggak ngerti nanya. Karena kita harapkan dia yang lebih aktif. Bertanya boleh gitu. Oke, yang tadi Pak Edi bilang gitu ya. Mau nanya, mau hubungi Suster Vincent boleh, ke guru wali kelas juga boleh, yang nggak ngerti pun juga boleh. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Boleh menyampaikan input, saran, bertanya juga boleh. Gitu. Yang penting kita bisa nih membantu anak gitu ya. Karena memang kita buat anak dari bergantung menjadi mandiri. Targetnya itu ya. Terus apa yang perlu kita persiapkan? Ya. Yang pertama gini. Pada anak yang perlu banget gitu ya, itu adalah orang tua memahami anaknya. Memahami anak itu dalam arti gini, wah anakku tuh ternyata kalau pelajarannya sejarah yang menghafal, biologi itu dia jago banget. Tapi kalau matematika itu dia nangkepnya lebih lama. Karena saya tahu anak saya lebih sulit di matematika,
Jadi ketika dia pelajaran matematika, harusnya tuntutan saya ke anak tidak sama. Karena kapasitas anak kan beda. Berarti saya harus membantu lebih. Gimana ya caranya? Kita bisa nanya, anak butuh dibantu apa walaupun mama nggak terlalu ngerti matematika gitu ya. Atau mama butuh bantu nih, cari buku atau mau beli buku baru. Atau kita nyari info ini deh di Google, nyari tentang rumus yang ini. Atau kita belajar lewat YouTube. Tapi kita bertanya karena kita tahu anak kita akan lebih stressful di matematika karena kemampuannya kurang di situ. Atau anak saya akan lebih stressful kalau di mana? Itu karena kita memahami anak. Ya, sudahkah Bapak Ibu memahami anak? Ya. Yang kedua, kita memahami dinamika psikologis. Dinamika psikologis itu gini, kalau Bapak Ibu yang tidak terbiasa berbicara mendalam dengan anak, paling mudah memahami adalah lewat ekspresi wajah dan perilaku. Ya. Kalau anak gitu ya, sekarang udah tidurnya makin lama makin malam, main gadget itu susah banget kita berhentiin gitu ya. Atau misalnya ketika belajar kelihatan ekspresinya itu murung, megangin kepala, atau ada bahkan yang sampai udah garuk-garuk gini, yang duduknya dari berdiri tegak terus langsung senderan, tangannya jadi lemes, tulis sedikit udah capek, kertek-kertek gitu ya. Atau bawaan mengunyah terus, itu Bapak Ibu harus tanya. Atau minimal kalau nggak tanya itu udah jadi sign warning. Berarti ini ada perubahan di anak saya. Kalau Bapak Ibu bingung pun Bapak Ibu bisa share ke guru BK, ke wali kelas. Tapi minimal Bapak Ibu sebagai pendamping di rumah, itu kan menjadi orang pertama yang bisa mengobservasi anak, membantu perkembangan anak. Kalau Bapak Ibu guru kan tidak selalu bisa melihat anaknya gitu ya. Virtual pun juga tidak selalu setiap saat, sehingga progresnya mungkin tidak terlalu kelihatan. Perubahan perilaku tidak terlalu kelihatan. Sehingga Bapak Ibu guru pun juga butuh bantuan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah memahami, maka penting sekali supaya anak ini didengar, dipahami. Gitu. Ketika anak merasa stres, dampingi aja. Bapak Ibu tidak perlu kok bisa semua mata pelajaran, tidak perlu. Bukan berarti kalau anaknya nggak bisa fisika, nggak bisa matematika gitu ya, terus Bapak Ibu harus mempelajari itu sampai mahir supaya bisa ngajarin anaknya, bukan. Tapi anaknya butuh dimengerti. Dimengerti dalam arti begini. Tuh aku tuh nggak bisa matematika itu susah banget. Oke nak, nggak apa-apa. Apa kamu mau istirahat dulu? Atau kamu mau senam-senam dulu dah, kayak yang tadi di sesi kita awal gitu ya. Ngeregangin badan dulu, ngangkat tangan, senam-senam. Atau kepalanya diputer-puter dulu, atau muter pundak dulu. Atau kamu mau lihat YouTube gimana cara rumus matematika. Atau kita coba nanya guru. Atau kamu mau coba nanya sama teman. Atau apa, kita menawarkan cara-cara. Walaupun kita tidak bisa mengajari secara langsung. Tapi sebelum kita nawarin cara, kita harus memahami dulu. Kalau anak tidak merasa dipahami, ketika kita bilang, apa mau nanya guru aja? Atau kita mau lihat Google, itu anak seolah-olah disuruh. Padahal anak remaja itu paling anti dan paling tidak bisa disuruh. Ya, karena memang tahapan remaja itu udah masuk tahap lebih tinggi. Harus diajak diskusi, heart to heart gitu ya, dari hati ke hati. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ngomong doang, tanpa mendengarkan dan memahami, anaknya tidak merasa memahami, Bapak Ibu mau ngomong A sampai Z, ngomong panjang, marah sampai suaranya habis, akan ditangkap sama anaknya. Paling cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau masuk kupingnya ya, kalau cuma lewat depannya aja nggak masuk kuping, nah itu lebih parah lagi. Ya, makanya anak remaja itu butuh banget koneksi dari hati ke hati. Ya. Seperti yang saya bilang juga, butuh struktur dan jeda. Kita nggak bisa nih buat anak terpaku. Harus duduk terus nih, duduk 5 jam lihat laptop tanpa dia boleh meregangkan badannya, tanpa boleh berdiri dulu senam-senam atau berdiri ngambil minum, ini nggak mungkin Bapak Ibu. Anak butuh jeda. Dia butuh jeda supaya otaknya fresh lagi nangkep. Gitu ya, karena makin lama kayak baterai handphone gitu ya. Kalau sering kita pakai, baterainya lama-lama ngedrop. Makanya dia butuh charge sedikit atau brain break gitu ya. Atau mungkin dia ngelihat apa sih? Ada mungkin ngotak-ngatik deh yang main kubik-kubik gitu ya. Ngotak-ngatik 5 menit terus fokus lagi. Nggak apa-apa, kasih jeda. 5-10 menit kasih jeda. Selama anak tidak terlalu panjang terseret oleh itu. Ya. Itu dari segi anaknya. Kalau dari segi pendampingnya gimana? Nah, sama. Harus memahami kapasitas dan modalitas yang dimiliki. Yang tadi saya bilang. Kalau Bapak Ibu misal gitu ya, anaknya tidak ngerti pelajaran fisika gitu ya, misal, atau pelajaran matematika gitu. Nah, Bapak Ibu juga nggak ngerti. Bapak Ibu jangan memaksa. Memaksa dalam arti gini, kalau anakku nggak ngerti, pokoknya aku harus belajar sampai ngerti. Kalau aku nggak menguasai, terus nanti anakku gimana? Terus sampai orang tuanya akhirnya stres sendiri. Atau orang tuanya merasa bersalah. Atau orang tuanya akhirnya marah-marah.
Karena ini sekolah gimana sih semuanya nyuruh orang tua yang ngajarin, kan kita nggak bisa matematika. Ya nggak apa-apa. Orang tua kan nggak memaksa, sekolah kan tidak memaksa orang tua untuk menguasai semua mata pelajaran, bukan itu loh yang dimau sekolah gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu pun misal tidak mahir matematika, tidak masalah. Ini Bapak Ibu tahu, justru karena saya nggak mahir, saya harus cari bantuan siapa ya? Atau saya harus nanya ke gurunya kah? Atau saya harus cari di YouTube kah? Atau saya harus gimana ya? Mungkin saya harus diskusi sama anaknya. Mama juga nggak ngerti matematika, jadi Mama bisa bantu apa ya? Atau kita coba diskusi bareng teman? Atau apa? Ya, orang tua bisa melakukan itu kalau orang tua memahami, oh iya keterbatasan saya di sini, atau kondisi psikologis gitu ya, oh saya ini lagi capek banget, saya ini barusan ribut sama karyawan, atau saya barusan ribut sama teman, atau saya barusan tempat kerja, atau saya barusan konflik apa, saya lagi penuh banget. Jadi kalau anak aja ngomong, bentar ya nak, mama lagi penuh, kasih mama waktu. Nah, waktu 15 menit, boleh nih pakai cara pause yang tadi Ibu Yuliana kasih, boleh. Peregangkan badan itu boleh gitu ya, untuk merefreshkan dulu. Sampai udah cukup stabil, baru ngomong sama anaknya. Tapi itu Bapak Ibu memahami kondisi Bapak Ibu. Sehingga ketika mendampingi anak, itu lebih maksimal. Ya. Berikutnya adalah memiliki kemauan yang kayak tadi saya bilang. Kalau Bapak Ibu mau menyediakan waktu, energi, itu pasti anaknya berasa kok. Karena anak itu menyerap energi, menyerap emosi kita. Begitu Bapak Ibu ogah-ogahan, gitu ya. Ya saya mendampingi kok, pokoknya kalau dia belajar tuh saya duduk di sebelahnya. Saya tuh ada di sebelahnya. Itu aja buku pun saya tahu, dia ada buku di situ, dia belajar, saya tahu. Tapi itu Bapak Ibu hadir, tapi kemauannya tidak 100%, sehingga anak nangkep energinya. Yang dibutuh anak kan sebenarnya energi dari Bapak Ibu. Supaya gini, walaupun Bapak Ibu tidak duduk di sampingnya persis, Bapak Ibu lagi sambil masak atau apa, tapi anak tahu, ketika saya kesulitan, saya bisa nanya ke Mama nih, Mama nanti bisa kasih bantuan. Oh, solusinya mungkin bisa ngomong ke Suster Vincent, atau mungkin bisa nanya ke guru mata pelajaran, atau apa. Tapi anak tahu, orang tua hadir. Orang tua ada ketika kita butuh. Ya, makanya butuh orang tua benar-benar mencurahkan energinya. Ya, tadi. Walaupun tidak cuma anak yang butuh struktur dan jeda, tapi Bapak Ibu pun butuh jeda gitu ya. Ketika lagi penuh, ambil jeda. Jedanya boleh ngapain aja. Kalau yang bisa jeda itu biasanya sambil baking, sambil masak, boleh dah. Jeda dulu masak, habis masak baru nemenin anaknya lagi. Atau jedanya biasanya sambil senam-senam, boleh senam-senam. Atau jedanya sambil dengerin lagu dulu, boleh. Tapi Bapak Ibu pun juga butuh jeda. Gitu ya. Nih ya, saya mau meng-highlight gitu ya. Tidak semua interaksi di sekolah itu bisa diubah jadi virtual. Sehingga tetap butuh interaksi konvensional di rumah. Nah, itu Bapak Ibu mesti bantu. Kalau biasanya anak punya waktu untuk olahraga, main sama teman berkeringat gitu ya. Nah, di rumah anak juga butuh bantuan itu. Butuh disalurkan energinya. Ajak berkegiatan bareng. Main bareng boleh, atau sama mamanya diajak senam bareng boleh, atau bantu nyiramin tanaman, atau bantu nyuci kendaraan, atau bantu ngapain. Tapi anaknya diajak bergerak. Berinteraksi. Karena interaksi secara konvensional tetap butuh. Tapi itu tidak bisa dilakukan semua lewat virtual. Maka yang di rumah harus memperbanyak nih. Ya. Yang kedua tadi saya highlight. Tidak semua orang tua bisa menggantikan peran semua guru mata pelajaran. Dan bukan itu juga yang diharapkan oleh pihak sekolah. Ya. Orang tua mendampingi di rumah bukan berarti terus orang tua harus bisa semua mata pelajaran. Terus ngajarin, bukan itu yang diharapkan pihak sekolah. Tapi gimana orang tua bisa menjadi scaffolding kayak yang tadi. Memberi support untuk anak. Itu yang penting ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu harus menguasai mata pelajaran. Sampai akhirnya Bapak Ibu stres sendiri kalau nggak bisa ngajarin anak. Ya. Bukan itu yang diharapkan. Ya. Nah ini yang krusial Bapak Ibu. Orang tua harus jadi role model. Role model itu gini, baru beberapa akhir ini gitu ya, saya banyak klien yang orang tuanya bilang gini, Bu, anak saya nih dulu tiap kali mau belajar dia selalu main HP, terus saya nggak bisa stop, Bu. Kalau wifi-nya saya matiin waktu nggak sekolah, anaknya bakalan marah-marah. Atau banting barang, bakalan teriak-teriak gitu ya. Dan memang dia tuh udah main, baca komik, atau lihat YouTube nggak bisa di-stop. Saya tanya balik, Bapak Ibu, oh di rumah main HP juga nggak? Ketika anaknya waktu kosong, Bapak Ibu juga megang handphone nggak? Orang tuanya biasanya jawabnya enggak gitu ya. Tapi waktu sesi sama anak, anaknya udah tahu. Jangan mama sama papa juga pegang HP juga. Sehingga itu tidak menjadi role model. Jadi kalau Bapak Ibu bilang anaknya suruh stop main HP, tapi orang itu tetap main HP, mungkin nggak? Ya, penting banget untuk orang tua jadi role model tuh gitu. Ketika mendampingi anaknya belajar, atau misalnya gitu ya,
makan dah gitu, jam makan setengah jam. Kita menitin dari jarum panjang ke angka 1 sampai ke angka 7, itu mama nggak pegang handphone, kamu juga nggak pegang handphone. Oke. Tapi karena ada role model, sehingga anak bisa diajak bekerja sama. Bisa kita ajak nego. Kalau tidak ada role model, anak remaja cuman kita suruh, nggak akan bisa Bapak Ibu. Anak remaja butuh nego. Mereka pengen berada di posisi yang setara karena mereka merasa kalau mereka ini sudah beranjak dewasa. Jadi kalau dianggap seperti anak-anak yang disuruh terus, mereka nggak akan mau. Sehingga penting buat kita menjadi role model, gitu ya. Role model ini, gini, yang penting dari role model adalah hadir. Hadir. Kalau di awal itu butuh kehadiran secara fisik, iya. Tapi kalau anak sudah merasa comfort, merasa nyaman, ada koneksi, maka Bapak Ibu tidak hadir secara fisik pun, mendengarkan atau lewat telepon atau lewat chat, anak sudah merasa Bapak Ibu hadir. Kalau koneksinya sudah terbangun, ya. Nah, penting banget supaya anak merasa koneksi itu terbangun, itu kita mendengarkan. Anak remaja ini kan lagi masa eksplorasi. Kalau cuma kita doang yang nasehatin, yang nyuruh-nyuruh, anak nggak pernah dikasih kesempatan buat ngomong, gitu ya. Nah, embernya anak, gitu ya. Embernya anak tuh airnya penuh sampai meluber-meluber. Karena nggak sempat dikeluarin. Sehingga tugas kita sebagai orang tua adalah mendengarkan. Supaya anaknya tidak terlalu penuh embernya. Jadi kalau belajar atau kita ajak ngomong, anaknya bisa nangkep, bisa nyerap. Karena embernya nggak penuh. Gitu ya, makanya penting buat mendengarkan. Tips saya adalah ketika anak ngomong jangan dipotong. Walaupun ngomongnya salah, ngalur ngidul, dengerin dulu sampai habis, baru Bapak Ibu tanya. Oh, jadi kamu maksudnya gitu, kalau misalnya kamu lagi capek belajar, kamu pengennya main aja, terus nggak nyelesain PR-nya. Oke, tapi kalau misalnya kayak gitu, terus nanti gimana pertanggungjawabannya ke sekolah? Walaupun omongannya salah, nggak masuk akal, kita nggak suka, tapi kita dengerin dulu sampai habis. Karena anak ngerti, oh mama nih mau dengerin aku. Oh mama nih ngerti kalau aku tuh capek. Cuman ternyata nggak mungkin juga ya gitu. Ketika dia merasa dipahami, embernya makin lama makin berkurang. Jadi nggak penuh. Nah itu anak bisa kita ajak diskusi, bisa kita ajak mikir. Ya. Terus yang ketiga adalah tune in. Tune in itu kayak di radio Bapak Ibu. Di radio itu gini. Misal kalau radio Sonora itu 96,5 FM, maka Bapak Ibu supaya bisa mendengarkan radio Sonora itu juga harus di 96,5 FM. Kalau Bapak Ibu di 97 atau 95,5 atau 96, dengar sih, cuman ada kresek-kreseknya. Nah, kita butuh tune in Bapak Ibu berada di frekuensi yang sama kayak anak. Bukan berarti hadap-hadapan, nggak pegang handphone, terus anak ngomong kita jawabin iya, tapi kita nggak sepenuhnya di situ. Itu kita denger, cuman kresek-kresek kayak radio gitu ya. Nah, kita butuhnya tune in, frekuensinya harus sama anak. Dan itu yang terakhir, menjadi role model adalah memberi contoh. Kalau kita ngajarin anak, kalau habis belajar itu rapiin, supaya mejanya nggak berantakan, maka setiap kita ngapa-ngapain pun, kita juga harus rapiin. Supaya anak tahu, oh mama juga, lama-lama itu akan jadi habituasi, akan jadi kebiasaan. Ya. Nih Bapak Ibu, memang tidak mudah prosesnya, betul, karena kita semua sedang beradaptasi. Tidak mudah prosesnya. Ini bukan yang sekali kita lakukan terus jadi, gitu ya, karena kita sedang membangun kebiasaan. Tidak mudah, betul. Tapi ini bisa dan sangat mungkin dilakukan. Gitu. Dan Bapak Ibu perlu ingat, apapun yang kita lakukan, adaptasi dan inovasi yang kita lakukan, ini kita membantu anak. Ini kita meningkatkan proses pembelajarannya setingkat lebih tinggi. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa ini sia-sia. Gitu ya. Tapi nanti ketika anaknya akan kembali lagi belajar konvensional, belajar tatap muka, anaknya sudah selevel lebih tinggi dengan usaha Bapak Ibu sekarang. Gitu. Itu aja sharing dari saya, Suster. Kalau ada tanggapan, mau diskusi, mau bertanya, boleh. Semoga Bapak Ibu tidak pusing ya, gitu. Karena kayaknya banyak banget yang harus dilakukan. Tidak Bapak Ibu, gitu ya. Jangan khawatir. Memang butuh proses. Tapi yang utama dilakukan adalah Bapak Ibu memang mau. Kalau Bapak Ibu mau membantu anak, saya yakin Bapak Ibu akan berusaha mencari tahu gimana ya caranya supaya saya bisa bantu anak gitu ya, karena Bapak Ibu memang mau gitu. Nanti pasti prosesnya akan mengalir. Jangan khawatir, sekolah pun pasti akan mendampingi. Dengan adanya kegiatan ini pun sekolah sudah memfasilitasi. Ini awalnya bahwa sekolah itu terbuka untuk diajak bicara. Ada kayak mau sharing, bertanya? Dek, hidupin AC ya, Dek.
Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Baik, silakan. Mau sharing sedikit, Suster. Ya, silakan Ibu. Kan saya wali dari Kalistus. Nah, kami itu berdua memang benar-benar, saya dan suami saya itu bekerja. Jadi agak sedikit takut dengan pembelajaran jarak jauh ini. Sebabnya di rumah tidak ada yang mendampingi, Suster. Jadi bagaimana kiat buat kami berdua sebagai orang tua buat menghadapi proses pembelajaran jarak jauh seperti ini, Suster? Terima kasih. Sharing yang sangat bagus sekali Ibu. Maaf Ibu, namanya siapa Ibu? Di sini tertulis wali. Iya, Kristina. Ya. Oh, Kristina, Ibu Kristina. Ibu Kristina. Iya. Terima kasih Ibu Kristina sharingnya, luar biasa banget gitu ya, karena biasanya jarang kalau anaknya sama anak harus sendiri. Yang penting anak harus tahu Ibu, nomor siapa yang harus dihubungi. Kalau saya bingung, saya harus cari siapa. Udah ada kenalan ya. Dan Ibu pun tetap bisa hadir untuk anak, walaupun tidak secara langsung, tidak secara fisik. Cuman anak tahu, oh ternyata mama ini nyiapin aku loh, kalau aku bingung mama bisa tanya. Atau aku bisa lari kemana. Sehingga anak tahu, kalau misalnya anak lagi bingung atau stres, kan anak pasti kalut ya Ibu, gitu. Tidak bisa mikir saya harus nyari kemana. Kalau Ibu mau buat catatan pun boleh. Nah, kalau bingung, boleh nanya ke sini, ke sini boleh. Atau chat mama boleh, nanti mama bantu ini. Tapi anaknya tahu, gitu. Dia tahu harus ngapain, walaupun tidak secara fisik. Tapi yang pasti Bu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah pulang kerja, minimal Bapak Ibu menyempatkan setengah jam, itu minimal ya Bu. Kalau lebih dari setengah jam lebih baik, karena biasanya setengah jam itu pemanasan gitu. Kalau bisa 1 jam supaya Ibu punya quality time. Quality time itu belum tentu kita membahas pelajaran, bukan Ibu. Ibu cukup nanya aja, hari ini gimana di rumah sendirian, takut nggak? Tadi ngapain di rumah? Karena itu koneksi. Sehingga nanti walaupun Ibu harus bekerja, Ibu tahu anaknya nanti akan cari saya kalau dia bingung. Kalau dia takut atau apa, dia akan cari saya karena ada koneksinya. Gitu. Ya, penting banget untuk bangun koneksi. Walaupun Bapak Ibu bekerja, yang penting anaknya tahu. Saya harus nanya ke siapa ya kalau bingung. Kalau saya takut nggak bisa ini, saya harus nanya ke siapa ya, nyari siapa gitu. Itu aja sih Ibu dari saya. Semoga membantu. Terima kasih atas sharingnya. Oke. Bapak Ibu silahkan tanyakan atau boleh juga sudah memberikan materi, sekarang giliran ibu-ibu sekalian untuk merespon ya. Silahkan memberi respon bentuk pertanyaan, bisa bentuk apa saja di kolom chat ini sebelum kita berakhir. Mungkin saya Suster Vincent. Saya tak bertanya kadang menyampaikan. Halo? Iya Bapak, silakan. Baik Pak Edi. Ya, ini. Ya silakan Pak. Dalam masa PJJ ini ya, ini kan banyak orang tua yang memberi akses keterbukaan terhadap HP, kuota, kemudian data. Nah, beberapa orang tua yang menyampaikan kepada saya itu kadang kesulitan mengendalikan anak-anaknya untuk apakah itu fasilitas itu digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah atau tidak, kan gitu. Nah, sementara di satu sisi kita juga membutuhkan anak-anak harus istirahat. Yang sering dikeluhkan oleh orang tua itu gini, anak-anak ketika diambil sikap oleh orang tua, seperti misalnya waktu malam, anak dibatasi dengan HP, kemudian jam 10 harus di-off-kan, kemudian HP disimpan oleh orang tua. Anak-anak itu kan protes toh. Itu. Nah, orang tua kadang kesulitan menghadapi situasi-situasi seperti itu. Kalau saya pribadi, terus terang, saya selalu menyarankan pada orang tua yang memberi fasilitas
HP kepada anak-anak di atas jam 10 itu harus diambil oleh orang tua. Karena kalau tidak, banyak yang terjadi itu adalah anak di atas jam 10, kadang sampai jam 12, bahkan bisa sampai pagi, itu anak main game tanpa sepengetahuan kita, tahu-tahu kuotanya boros. Nah, kalau saya memang menyarankan pada semua orang tua, itu kita harus tegas untuk urusan itu. Nah, mungkin caranya, mungkin Ibu Dwi bisa memberi solusi yang elegan ya untuk orang tua, memberi apa istilahnya, gimana sih cara menghadapi anak seperti usia mereka ini tetapi tidak berbenturan. Karena bagaimanapun usia seperti ini saya tahu mereka kalau diberi kebebasan penuh belum tepat. Tetapi kalau tidak diberi kebebasan juga kurang tepat. Nah, kita orang tua kan kadang kesulitan di situ. Itu sih. Karena ini banyak suara dari orang tua, mungkin perlu saya sampaikan juga bagaimana hal itu mensikapinya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Edi. Ini sharing yang luar biasa. Saya yakin ini mewakili Bapak Ibu yang ada di sini. Karena mungkin mau tanya tapi nggak berani gitu ya. Ini sharing luar biasa. Betul banget gitu ya Bapak Ibu. Kalau anak remaja ini memang kontrolnya masih kurang. Gitu ya, apalagi kalau embernya lagi penuh kayak tadi saya bilang gitu ya, airnya lagi goyang banget, kita sebagai wadah tidak bisa mewadahi dengan stabil sehingga airnya ada yang tumpah, maka ada kontrol perilaku yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Penting buat anak remaja kayak tadi saya bilang ya, anak remaja ini di masa tahapan mereka mau beranjak ke dewasa sehingga mereka nggak bisa nih kita perlakukan sama seperti anak kecil ya. Kalau saya selalu menyarankan ke klien gini, Bapak Ibu, anak remaja kalau Bapak Ibu suruh, lama-lama dia akan mencari cara lain yang nggak ketahuan sama Bapak Ibu, tapi tetap dilakukan. Atau dia akan mencak-mencak. Mencak-mencak itu dalam arti gini, pokoknya saya akan melakukan segala cara dengan saya marah, berteriak, mogok ini, nggak mau itu, supaya keinginan saya dipenuhi. Karena saya diperlakukan seperti anak-anak. Saya disuruh, tanpa persetujuan, tanpa nego. Padahal anak remaja, yang beranjak dewasa ini, dia pengennya diperlakukan yang setara. Sehingga dia butuh nego. Kalau saya akan gini, oke Pak, kita harus ngajarin anak supaya dia bebas bertanggung jawab. Supaya dia bisa belajar secara mandiri. Kalau saya gini, oke, mending Bapak Ibu nego. Bapak Ibu bilang kekhawatiran, aduh nak, kalau misalnya mama nggak bilangin, kamu main game terus, kan kamu tidurnya malam, nanti kamu belajarnya ngantuk, kan kamu nggak fokus. Nanti kamu jadi nggak ngerjain PR, terus nilaimu jadi turun. Itu boleh nyampein. Anaknya biasanya jawab ini, enggak nilaiku tetap bagus, aku tetap ngerjain PR. Oke. Selama dia tidak ngantuk, tetap ngerjakan PR, nilainya tetap, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu kan ego kita. Ya anaknya main nggak apa-apa, tapi berarti dia bisa mengontrol, dia bisa time management, bisa memanajemen diri dengan baik, oke. Kan itu nego. Tapi, ketika ini tidak terjadi, misal gitu ya, tuh kan nak, ternyata menurut guru kamu nilainya turun, ternyata menurut guru kamu nggak ngerjain PR yang ini, padahal waktu itu kamu bilang walaupun main game tetap bisa. Berarti kalau gitu sekarang nggak bisa main game ya, karena kan waktu itu katanya bisa, bebas bertanggung jawab gitu ya. Main game mama bolehin tapi ininya terpenuhi. Tapi kalau nggak terpenuhi berarti gantian dong giliran cara mama, kita coba. Gitu. Itu kita nego, kita menempatkan anak dalam posisi yang setara. Gitu. Memang kita nggak bisa nih memaksa, gitu ya. Nggak bisa, jam 9 pokoknya kamu harus tidur, wifi-nya dimatiin. Atau pokoknya jam 6 sampai ini itu kamu jam makan, kamu harus ada di ruang belajar, kamu harus ini, nggak bisa Bapak Ibu. Kita mesti nego. Karena kalau anak kecil kita bisa ngaturin nih jadwalnya. Nah jam segini sampai jam segini kamu begini, jam segini sampai jam segini kamu begini. Tapi pada remaja harus membuat struktur betul, tapi struktur yang disetujui oleh dia. Dan untuk kepentingan bersama, yang menguntungkan bersama. Jadi kita nggak bisa nih ngatur tanpa persetujuan dia, nggak akan jalan. Kita mau ngomong apapun sampai guling, jungkir balik, sampai muka kita udah merah, rambut kita udah jadi keriting dari lurus, percuma. Sehingga kita butuh nego anak dalam posisi yang setara. Kalau anak main handphone terus, ajak bicara. Kekhawatiran kita apa sih? Nah, kalau kamu main handphone terus, nanti kamu jadi nggak fokus, jadi nggak konsen. Gurunya ngomong apa, kamu jadi nggak ngerti. Terus nanti kamu harus ngulang lagi segala macam. Anak khawatir. Enggak, anak kerja pasti akan ngejawabin, enggak itu perasaan mama doang, aku ngerti kok gurunya ngomong apa, aku bisa kok ngerjain. Oke. Selama kamu ngerti,
kamu bisa konsen, ya nggak apa-apa, oke boleh main. Tapi kalau misalnya itu kamu nggak konsen dan nggak ngerjain ini, nggak bisa ngerti ini, berarti nanti gamenya dihapus ya. Tapi itu perjanjian nego yang setara gitu. Kalau saya sih suggest-nya gitu. Kita nggak bisa nih langsung maksa anak bilang, nggak, kamu harus A, B, C. Pada anak remaja nggak bisa. Gitu ya. Itu kayak memaksa, istilahnya kita kayak kerja paksa gitu. Kayak lagi di militer nih gitu. Nah, pada anak remaja kita butuh nih posisinya setara. Gitu. Semoga bisa membantu tipsnya. Oke, thank you Yan. Saya mau bacakan satu di kolom chat. Boleh, Suster? Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat kita gitu ya. Yang pertama dari mamanya Kayla ya. Orang tua sebagai contoh. Saya rasa sudah kewajiban kita sebagai orang tua yang harus kita pikirkan saat ini bagaimana caranya belajar online ini efektif. Dalam hal ini belajar online ini terkait dengan pendidik yang memberi materi. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak tentu juga ya. Juga antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi ada kolaborasi yang cukup baik begitu ya. Nah, ini saya kira tips yang sangat bagus banget kalau di masa-masa seperti ini. Jadi ada kolaborasi antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua dan juga pihak sekolah. Saya kira ini merupakan satu cara yang kiranya bisa efektif untuk kita membantu anak sebagai scaffolding tadi gitu ya, sebagai mediator, sebagai membantu menyediakan alat tangga kayak gitu ya untuk mereka bisa naik. Thank you. Terima kasih Mama Kayla, itu memang luar biasa banget. Powerful ya, semoga Bapak Ibu juga ingat kalau kita butuh kerja atas sama. Motivasinya. Ya. Baik, Yan. Seandainya nanti ada pertanyaan atau mungkin di kolom chat ini agak sulit untuk menyampaikan, mungkin ada kendala teknis juga menyampaikan di kolom chat, bolehlah disampaikan di grup WA yang kita punya fasilitas. Silahkan menyampaikan pertanyaan ataupun juga support atau juga insight, apapun itu dalam kondisi sekarang ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat untuk kita semua. Karena kayaknya sih masa-masa sekarang ini nggak ada ya orang yang mengatakan bahwa gampang suster, semua mudah kayak gitu ya. Yang kita katakan biasanya aduh susah banget kayak gitu ya. Tapi sekali lagi pembukaan tadi kita ada loh rasa syukur gitu ya. Syukur bahwa masa-masa seperti ini juga kita bisa. Seperti tadi Yani katakan, time untuk bersama dengan keluarga itu semakin banyak. Artinya apa? Kita bisa semakin efektif, semakin bisa menjalin relasi dengan anak, antar keluarga di dalam rumah begitu ya. Juga kita bisa mengamati nih perilaku, karena waktu kita tatap muka di sekolah seperti Yani tadi bilang, hampir tuh nggak ada ketemu waktu, anak pulang jam 4, setelah itu pergi les, pulang-pulang sudah malam, mamanya sudah tidur, anaknya baru pulang gitu kan. Jadi seperti itu dinamikanya setiap hari. Jadi relasi itu memang tidak terbangun. Nah, saya kira masa pandemi ini salah satu hal yang kita syukuri adalah kita bisa bersama-sama banyak di rumah. Sekali lagi, Yan, thank you banget. Sekali lagi nanti materi dari Ibu Yani akan saya share di grup, sehingga kapanpun Bapak Ibu membutuhkan bisa membacanya kembali, mengulang lagi, menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan di grup WA kita ada fasilitas untuk itu. Siapa tahu nanti setelah ini saya akan kirim materinya lalu mulai lagi dibaca gitu ya. Yani mulai lagi dibaca, dipahami. Loh kok tadi aku nggak tanya ya kayak gini gitu. Silahkan bisa menggunakan grup WA untuk bertanya. Itu saya kira. Kemudian thank you banget sekali lagi Yan sudah bersama kami membantu menyiapkan Bapak Ibu sekalian. Memang ini sekali lagi tidak mudah, tapi ini satu tantangan karena katanya kita akan bisa tumbuh dari tantangan, bukan karena tidak ada tantangan. Jadi pertumbuhan itu dimungkinkan karena ada tantangan. Jadi ini tantangan untuk kita semua, baik sebagai orang tua, guru, maupun siswa. Terima kasih untuk bekalnya, mudah-mudahan ini sungguh bermanfaat bagi para orang tua, juga bagi kami sebagai pendidik. Oke, apakah masih ada? Jika masih ada pertanyaan, silakan 2 menit, kalau tidak ada kita akan tutup sesi kita.
dengan berfoto bersama. Nah, kita ada sesi foto bersama. Cejul, masihkah ada di dalam ruang ini? Iya, saya masih di sini, Suster. Oke. Cejul, boleh tadi menyimak juga kiranya apa tadi yang disampaikan oleh Bu Yani, mungkin satu kalimat dari Bu Jul untuk bisa memotivasi, menyemangati kita lagi gitu ya. Satu kalimat mungkin bisa disampaikan sebelum kita sesi foto bersama. Oke. Terima kasih Suster, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya, juga terima kasih untuk Bu Yani sudah menyampaikan satu kalimat dari saya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuat scaffolding buat anak kita. Anak kita adalah legacy kita, ya. Next generation. Thank you banget. Wow, mendalam banget gitu ya. Mari kita menjadi scaffolding untuk anak-anak kita banget itu. Itu sangat luar biasa. Baik, apakah kita bisa mulai sesi foto kita atau Pak Edi masih menyampaikan sesuatu? Silakan Pak Edi. Baik, Suster. Oke, silakan Pak Edi. Terima kasih Ibu Yani ya, sangat memberi wawasan kita semua. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu yang dalam masa pandemi ini harus mengubah banyak hal. Saya hanya ingin mengatakan begini, untuk kita semua ya, Bapak Ibu sudah menjadi orang tua anak-anak kita itu dalam waktu yang sangat lama. 11 tahun, 12 tahun ya, dan selama ini bisa kok. Jadi kalau hanya melewati masa PJJ, ya, mungkin nanti bisa 3 bulan, ataupun sampai 6 bulan ke depan, saya yakin bisa, percayalah bisa, itu. Karena 12 tahun dari masa mereka masih ada di kandungan sampai sekarang kan Bapak Ibu bisa mendampingi dengan baik. Dan hanya untuk ke depan masa PJJ ini, saya yakin pasti bisa. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Edi, luar biasa insight-nya Pak Edi. 12 tahun masa pendampingan biasa sebelum pandemi, dan sekarang kita harus mendampingi anak-anak kita, masa sih nggak bisa gitu ya. Terima kasih sekali Pak Edi, mudah-mudahan ini bisa menjadi insight baru juga buat kita semua kayak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa sendiri, kita ada bersama-sama untuk anak-anak kita, karena mereka adalah masa depan kita semua, masa depan bangsa kita. Maka mari kita bersama-sama berkolaborasi, apapun kesulitan kita hadapi bersama dan selalu ada jalan keluar. Jangan ragu dan jangan sungkan untuk selalu kita bisa berbagi, apapun itu. Pada saat ini kita tidak punya pilihan selain berkolaborasi bersama untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih banyak Cejul. Kita buka semuanya, open video kita supaya kita bisa berfoto bersama. Silakan. Oh iya, dan satu lagi, sesi ini direkam, nanti akan bisa dibuat di YouTube sekolah dan bisa nanti Bapak Ibu kembali dengarkan. Jika nanti ada teman-teman, karena ada sekitar cukup banyak juga yang tidak bisa masuk dalam Zoom ini, nah mungkin nanti bisa mendengarnya lewat video sekolah. Terima kasih banget. Mari Bapak Ibu silakan open video, kita akan berfoto bersama. Oke, Bapak Ibu silakan membuka videonya. Apriliana 886409. Saya menelusuri satu-satu dulu ya per halaman. Ibu Titi, Ibu Elsa, silakan membuka videonya. Ibu Herlena, satu dari Jovan, Riani, Ibu Riani, Bapak Yanto, mungkin ini. Bapak Deo, Ibu Yuliana juga, Mama Albert. Oke, silakan. Jika bisa membuka videonya. Saya akan memulai dengan halaman pertama saya dulu ya. Boleh memakai gaya ya Suster ya? Silakan. Boleh, silakan menunjukkan ekspresi kita apapun itu. Mari kita berekspresi lewat ini sehingga kita juga sama seperti kalau kita ketemu, kita juga pasti mau menunjukkan ekspresi kita. Sekarang silakan Bapak Ibu mau tertawa, mau bergoyang-goyang, silakan.
karena tidak akan mempengaruhi pemotretan begitu ya. Mari kita persilakan. Siap, Cejul? Siap. Saya hitung ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang halaman kedua ya, Suster. Oke. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman Yes. ketiga saya. Bu Liliana, Bu Titi, tidak apa-apakah ini jika tidak membuka videonya? Kalau saya Oh, masih ada yang tidak buka video? Iya. Aduh, nanti nggak kelihatan nih fotonya loh. Bu Mau Hera, dimasukkan di YouTube loh. Akan dilihat oleh seluruh Indonesia Raya. Bu Helena, ortu dari Giovan, Mama Albert, Ibu Juli, Bapak Rianto, dan Ibu Yuliana. Tidak apa-apakah jika saya tetap mengambil foto ini? Oke, sudah minta persetujuan, Cejul. Oke. Sip. 1. Oh, ini Ibu Helena, maaf saya lewat komputer nggak ada kameranya. Oke, nggak Nggak apa-apa. Oke, ya. Oh, ini Mama Albert. Oke, terima kasih, Bu. 1, 2. Bu Ija, jangan ditutup mulutnya, Bu Ija. Hidung sama kuping Bu ya. Ida, silakan Bu Ida. Mari. Yes. 1, 2, 3. 3. Oke, sip. Saya Oke, thank you. terima kasih. Baik, Bapak Ibu, silakan open mic semuanya. Silakan open mic. Cejul bisa dibantu untuk open mic sehingga kita bisa saling memberikan salam satu sama lain. Terima kasih semua Bapak Ibu untuk hadirnya. Saya berharap kita bisa berbagi kepada teman-teman kita yang tidak bisa Zoom pada sore hari ini, pada malam hari ini. Silakan open mic, kita saling memberikan salam. Dan senyum atau dengan kata-kata boleh teriak beri salam. Teriak beri salam. Thank you banget. Bye semuanya. Ya, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita saling mendoakan segera berlalu dan kita bisa bertemu di sekolah. Amin. Sehat Masih ada yang belum buka mic, buka video. Mari silakan dibuka. Kita saling memberikan salam. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin nanti ada sesi-sesi lain. Mungkin nanti akan masih ada sesi lain sebagai parenting skill yang akan diupayakan oleh sekolah supaya kita tetap merasa tersambung, terkoneksi satu dengan yang lain demi anak-anak kita. Cejul, apakah bisa memutarkan lagu Lahir? Hanya mencari lagu. Silakan Bapak Ibu yang mau keluar dari Zoom ini, dari ruangan ini, boleh melihat. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat menikmati. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat beristirahat dengan keluarga. Besok merupakan family time. Silahkan. Belum dengar Cejul. Masih Saya harus memastikan tinggal kode pelajaran. Pukulan gak apa-apa kan? silakan. Katakan Bu Indah. Sama kasih Cecenai. Nah, itu teriakan anak-anak kita, pertanda bahwa semuanya bergembira.